Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses lele pemula. Teman-teman di kolom komentar, Bang berikan dong tipsnya agar sukses di budidaya lele karena kita sebagai pemula. Oke teman-teman, akan saya berikan tips beberapa cara yang memang itu saya alami sendiri agar teman-teman tidak gagal dalam belajar budidaya lele di skala pertama. Karena kegagalan yang pertama itu menentukan semangat berikutnya. Oke. Kemudian sebelum saya uraikan beberapa tips agar budidaya lele pertama itu lancar dan sukses dalam mode belajarnya, maka ada baiknya dibantu subscribe dan follow atau share ya, atau dibantu like, karena dari bantuan teman-teman akan membuat channel ini secara bisa bermanfaat dan bisa saya lebih semangat untuk pemberian materi tutorialnya. Teman-teman, ada 6 yang harus dilakukan untuk pemula lele atau lele pemula atau penanam pemula lele. Yang pertama, mental yang harus dibangun adalah jangan berharap untung ya teman-teman. Jadi piara lele itu awalnya harus ditanamkan di dalam hati bahwa piara lele itu jangan berharap untung dulu. Itu untuk yang pertama, budidaya lele. Kenapa Bang untung lah? Lawang kita panen aja belum, kita belajar data belum, udah memikirkan untung duluan. Tapi kalau hanya untuk sebagai motivasi semangat tidak masalah. Tapi untuk berharap untung kepada budidaya lele jangan. Nanti akan sakit hati nantinya. Nanti jenengan bisa mengatakan bahwa piara lele itu nggak untung malah buntung. Nah, seperti itu ya. Jadi yang pertama yang harus dibina mentalnya adalah jangan berharap untung dalam budidaya lele. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman, di dalam yang kedua itu niatkan ketika budidaya lele itu untuk mencari ilmunya dulu. Karena apapun itu kita sudah teori sudah ada, kita tonton YouTube sudah ada, cuman pelaksanaannya belum. Kita belum pernah melaksanakan tanam lele, maka itu juga bisa mengakibatkan ilmu kita tidak ada. Nah, jadi ilmunya dulu dicari. Tanamnya seperti apa, awal tanam itu seperti apa, ketika ada kendala itu bagaimana. Kalau ada kendala itu bagaimana, ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan ilmunya dari caranya manajemen air, caranya pemberian pakan, perawatan setiap harinya. Nanti teman-teman bisa dapat ilmunya, ya. Niatkan untuk mencari ilmu. Jadi ketika ada pun kegagalan, tidak apa-apa. Itu sebagai ilmu kita untuk nanti bisa lancar dan sukses ke depannya untuk pelihara lele. Itu yang kedua. Yang ketiga, pembelian bibit jangan terlalu kecil juga jangan terlalu besar untuk pemula ya. Jadi saya sarankan untuk teman-teman ketika mulai pelihara mau budidaya ikan lele, jangan terlalu beli bibit yang kecil. Jangan terlalu beli bibit yang kecil ya, karena kalau terlalu kecil perawatannya juga sangat susah. Kalau terlalu besar juga sama hasilnya nanti. Contoh, ada teman-teman yang beli bibit lele itu diukur 12 sampai 13. Itu muspro ya teman-teman. Nggak ada gunanya, rugi juga. Besarnya nanti juga sama. Maka saya sarankan untuk pemula ketika beli bibit lele diukur 6 atau 7. Itu sudah sangat stabil dan bagus lah. Untuk ukur 6 sampai 7 itu. Jadi yang ketiga, jangan beli bibit yang terlalu kecil dan juga jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar nanti juga tumbuhnya juga sama, jenengan rugi di pembeliannya, pasti harganya lebih mahal. Kalau terlalu kecil, jenengan ribet di perawatannya nanti karena dia masih rentan dengan beberapa penyakit dan sebagainya ya. Jadi ukur 6 itu sangat ideal untuk pemula lele. Kemudian yang keempat, jangan menggunakan pakan alternatif dulu. Kalau sesi belajar jangan menggunakan pakan alternatif. Contoh, baru mulai belajar sudah dikasih makan ampas tahu lah, dikasih usus ikan lah, dikasih apalah. Padahal kita belum tahu ilmunya, belum tahu karakternya si lele tersebut. Kita udah bingung cari pakan alternatifnya. Akhirnya kita sendiri yang
keteteran, airnya cepat rusak, lelenya banyak penyakit karena kan banyak virus di situ, banyak bakteri toh. Nah, jadi yang keempat adalah full pakan menggunakan pelet ya. Full pakan menggunakan pelet. Yang kelima, teman-teman, jaga kualitas air. Bagaimana cara menjaga kualitas air? Cara menjaganya yang pertama memang sudah banyak di video saya, tapi secara singkatnya adalah jangan enggan-enggan untuk menambah dan mengurangi air tersebut. Contoh setiap pagi dikurangi 20% atau 50% dan melihat kondisi air. Nanti saya akan buat videonya ciri-ciri air kolam lele itu rusak ya. Itu yang kelima, kualitas air. Teman-teman nanti bisa pantengin terus, di follow biar kalau ada video terbaru saya biar tidak ketinggalan ya. Jadi kualitas airnya dijaga. Kalau bisa ada lebihan kucur air, bisa nggak apa-apa pakai kucur air. Kalau ada dana lebih bisa menggunakan aerator. Tapi kalau pemula saya sarankan jangan, pakai air yang ada saja, tapi jangan tebar padat ya. Itu kualitas air. Kemudian setelah pemberian pakan, teman-teman, yang keenam adalah jangan berisik ketika setelah pemberian pakan. Itu akan membuat lele teman-teman jadi stres dan biasanya dimuntahkan makan itu. Ketika sudah dimuntahkan, nah itu akan bisa mengakibatkan lelenya lemes, kemudian menggantung ya, dan bisa mengakibatkan beberapa penyakit-penyakit yang lain. Jadi biasakan jangan diganggu setelah dikasih makan ya. Itu 6 saran saya untuk pemula yang pasti saya yakin nanti kalau melakukan 6 hal ini insya Allah pasti sukses di budidaya lele pertama. Mencari ilmunya, kemudian jangan berharap untung dulu ya. Kemudian yang ketiga adalah pembelian bibit yang jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Kemudian jangan menggunakan pakan alternatif, yaitu pakai pakan pelet. Kemudian kualitas airnya dijaga dan jangan berisik setelah pemberian pakan. Semoga tip ini bermanfaat untuk teman-teman lele pemula karena itu sesuai dengan pengalaman saya. Saya bagikan buat teman-teman agar teman-teman juga bisa belajar dengan baik dan bisa sampai panen sehingga punya prototipe untuk kedepannya nanti. Terima kasih teman-teman, jangan lupa di follow dan di share agar video ini bermanfaat buat teman-teman yang lain. Assalamualaikum, salam sukses lele pemula ya.